Nyai, boleh Kak Luna sapa-sapa dan cerita sedikit pengalamannya di film Gundik ini, silakan. Oke. Cek. Oke. Selamat sore semuanya. Sore. Pertama-tama terima kasih, alhamdulillah nyampe dengan selamat. Sorry kalau nunggu, tadi landing langsung ke sini. Dari mana sih? Oh, buongiorno Italiano. Oh, Berapa kali ganti Grab? dari Aku Itali, nggak dari naik Grab Grab, dari aku 50 naik kali taksi kali. sekarang. Oke. So, pertanyaannya apa tadi? Sorry. Ya, sambutan aja. Oh, iya. Mereka udah nonton filmnya. Udah. Makanya mereka lebih cepat. Udah Nyai. Keren Nyai. Jos. Beneran. Jujur li bagus. Ya, aku juga nggak sabar untuk nonton secara fullnya juga. Soalnya kita nontonnya waktu itu Draft satu, lagi masih offline. Jadi secara CGI-nya juga belum kelihatan. Tapi kalau melihat respon dari teman-teman bilang bagus, ya kita happy. Makasih loh sudah nonton. Disuka mainnya. Oke. Apa lagi? Oh, ini masih lagi stand up? Nah, yang ini tidur nanti kalau udah pas nonton. Baik, aku mau nanya kan sebagai executive producer juga, main juga gitu ya. Itu ada pengalaman yang beda juga nggak sih di film Gundik ini? Pengalaman yang beda sih kalau main dan sebagai IP udah pernah sebelumnya. Oh iya, di sebelumnya ya. Lebih menyenangkan ada dua, apa ya, bisa dibilang dua, apa itu bahasanya? Dua Sayang ibu. Dua role. Ya. Oh, dua role. Ada dua role di dalam satu project itu menurut aku lebih menyenangkan karena ownership-nya juga lebih besar. Terus pada saat mendengar hasil teman-teman, misalkan dari teman-teman media atau misalkan dari respon dari penonton juga bagus, tuh rasanya lebih senang lagi karena double, apa ya, kenikmatannya double lah gitu. Artinya kan karya yang kita buat juga diterima dengan baik, terus juga usaha yang kita kerjakan juga insya Allah dan mudah-mudahan berbuah baik. Jadi super happy. Terima kasih juga maksudnya buat Umbara Brothers dan semua tim produser, directors, Indah juga, Bonti, Pak Shankar, semuanya, cast and crew yang terlibat di film ini juga memberikan apa ya, ekstra energi yang luar biasa gitu, karena memang kolektif ya, semuanya bekerja sama secara kolaborasi dan it's something yang lebih menyenangkan gitu. Jadi pada saat karya ini diterima dengan baik itu lebih ada rasa bangganya gitu. Don't get me wrong, semua film yang kita mainin kita pasti bangga, tapi kalau keterlibatannya jauh pasti akan lebih senang lagi gitu. Hasilnya juga baik. Ya mudah-mudahan ya 22 Mei 2025. Amin. Amin. Tepuk tangan dulu untuk Kak Luna. Si Buce memang lucu banget. Lucu banget, parah. Enggak, momen yang gue nggak lupa. Nggak, saya mau nanya Kak Luna ya. Siapa lagi? Ambil mic-nya. Boleh Kak Luna, silakan. Di luar tadi? Ya, maksudnya behind the scene-nya Oh, behind ketika the scene. mainin ada komedinya, horor yang nggak cuma ini, tapi ada komedian Ya, lucu mungkin ini. kan sebenarnya kalau teman-teman udah pernah datang ya di press release, press con teaser ataupun trailer gitu, pasti poster gitu, pasti ceritanya lumayan mirip. Yaitu awalnya tuh nggak menyangka akan selucu ini gitu. Pada saat baca skripnya, oh ya menarik gitu karena ada perampokan, terus juga ada sekelompok yang masuk ke rumah yang salah segala macam. Tapi pas baca tuh nggak bisa kebayang, kayak jokesnya tuh nggak, oh ya lucu sih, tapi kayak nggak tahu gitu, maksudnya apakah akan orang seketawa apa ini gitu. Tapi pada saat dimainkan oleh ya beliau-beliau ini yang luar biasa, ada Mas Agus gitu, terus gitu Bang Arif dan ada Ence gitu, dan semuanya ada Mas Ian gitu, ada Bang Maxim gitu. Jadi itu satu apa ya, paket yang sangat-sangat tidak terbayangkan dijadikan satu. Terus pas nonton tuh
jujur aku nggak nyangka akan selucu itu sih. I don't know. From my side waktu aku nonton offline tuh lucu. Jadi online ini aku belum tahu apakah masih selucu itu. Lucu gak sih? Lucu, lucu. Ya lu mah komen-komen aja. Lucu banget, lucu banget. Apalagi Cilukba. Jadi satu genre yang sebenarnya mungkin nggak ada di bayangan yang dia. Waktu itu kan sebenarnya horror heist aja ya. Ya, jadi waktu bikin tuh ekspektasinya, itu bikin segini. Ternyata pas lagi udah jadi, it's like this man. Kenapa mukanya langsung sombong gini, bangga banget. Bikin lucu. Jadi gak sia-sia gue ketiban boom ya. Maaf ya. Tinggal gua. Saya tumbalnya. Jadi mudah-mudahan sih keterima ya buat teman-teman. Benar. Iya. Boleh lah satu orang lagi kalau Luna mungkin yang mau nanya ke ya gimana? Maksudnya perasaan apa nih gimana? Ya dirasakan dari yang Ya baca. kalau kita kita udah pernah main bareng di project sebelumnya, jadi kita ambilnya itu sebagai Yang sebelumnya kan nggak ciuman. Nggak. Maksudnya itu. profesional aja, kita ngambilnya itu seperti ini pemain seperti yang Jadi lain. nggak pakai perasaan maksudnya profesional aja, mencium. Ya juga ya, susah ya jawabnya. Gak apa-apa lah, bebas aja udah suami istri mah sekarang. Saya pulang ya. Enggak. Pulang ya dulu. I don't know how to answer that karena sensasinya sama pada saat aku sebagai seorang pemain dan harus mencium lawan main yang lain. Jujur, waktu itu kita lagi kejar matahari. Iya. Jadi kita agak buru-buru, jadi nggak ada waktunya untuk kayak merasain euforianya di scene-nya sih. Kita cuma buru-buru cepet-cepet, cium. Ya, gitu aja. Terus udah cut, oke, next scene. Seingat aku sih seperti itu. Tapi memang ada pembahasannya yang lumayan panjang ya awalnya. Ya enggak gitu. Ya kalau dari sisi aku sih sebenarnya aku waktu itu merasa apa ya, kalau dari sisi pribadi ini kayaknya kebutuhan promo marketing deh gitu. tapi pada saat mencoba membaca lagi dan mencoba menyelami si Nyai ini gitu, itu mungkin sekali dilakukan oleh dia gitu loh, sangat-sangat mungkin karena memang Nyai ini seorang karakter yang sangat apa ya seperti yang aku pernah bilang gitu, orangnya gelap sekali gitu, kayak she will do anything gitu, apapun kalau itu harus merayu dan membuat dia jadi terlena dan membuat itu jadi miliknya, she will do it gitu loh. Jadi it's not about Luna anymore gitu. Jadi kalau ditanya sensasinya, aku sih ngerasa sensasinya Nyai ya, gue dapet yang gue mau gitu. Kalau Luna sih ngapain sih gitu di pantai gitu kan, terus pakai kalau itu kan Luna gitu, tapi pada saat yang bergerak kan bukan Luna tapi Nyai gitu. Jadi aku berpikir oh ya dari sisi Nyai sih memang sangat memungkinkan dia melakukan itu gitu. Dan kalau ditanya seperti tadi aku bilang, sensasinya sama seperti sensasi aku harus profesional terhadap lawan mainku yang lain-lain di film-film lain atau di series-series yang pernah aku lakukan yang memang ada adegan seperti itu. Jadi memang it's not personal anymore gitu. Kalau cut, nah itu baru personal tuh. Jadi pas action kita belum ada ya. Itu sih. Maaf. Tapi sebenarnya yang lebih